Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rosalinda dan rekan saya Maulani Apri Kurniawati sebagai pengamat dan Ceria Mutiara Hasanah sebagai kameramen. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tingkat perlindungan dan penegak hukum. Perlindungan hukum artinya segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian. Tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat menjadi kacau. Yang kedua, tata nilai dan sosial masyarakat tidak teratur. Peran lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pertama, peran polisi negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai pengacara negara, serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim diberikan wewenang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat sebagai seorang penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, yaitu melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Yang kedua di lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ada mangkir dari ronda malam, mengganggu masyarakat. Lalu yang keempat, ada di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, melanggar lalu lintas dan melakukan korupsi. Selanjutnya ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, sanksi norma kesopanan. Yang kedua, sanksi norma agama. Yang ketiga, sanksi norma hukum. Yang terakhir, sanksi norma kesusilaan. Selanjutnya ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, dan melindungi anggota keluarga. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Pertama, membantu teman, melindungi teman dari perundungan, dan menaati peraturan sekolah. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu bisa menyerahkan pelanggaran hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, dan yang terakhir menjaga hak-hak tetangga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, dan yang terakhir menjaga fasilitas umum. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.